Ini salah satu versi cerita tentang Imlek yang aku suka. Tersebutlah sesosok monster atau makhluk mutan di bawah laut, di dasar-dasarnya laut. Yang sekali-sekali dia muncul ke permukaan dan menghancurkan penduduk di suatu pulau-pulau. Bumi gonjang ganjeng, langit kelap-kelap. Toler kencangeng. Monster itu bernama Nian atau Niansu. Kepalanya panjang, tanduknya tajam. Dan setiap tahun baru dia muncul ke permukaan menghancurkan setiap pulau yang masih ada penduduknya. Tapi ada penduduk sangat tua. Ketika semuanya mengungsi, dia tidak mengungsi. Ketika semuanya berlari, dia tetap mukim. Ini tanahku. Satu muk baduk sanyari bumi, walau cuman seluas keningku. Bumi tanah ini milikku dan akan aku pertahankan. Dia nggak lari, dia cuman menyalakan, membakar bambu yang suaranya kemertak. Dan dia menempelkan kertas merah di setiap pintu-pintu penduduk yang kosong. Begitu muncul si monster itu, air samudra kayak orang baru keramas itu turun semua, mau menelan pulau ini seisinya. Lihat kartu-kartu, kertas-kertas merah dan bunyi gemeretak yang bagai petasan dari bambu itu. Dia, tolong. Dia lama-lama menghilang sampai cuma jadi semerica. Makin kecil lagi, sesara, sevirus. Hilang. Penduduk datang ramai-ramai mengeluh-elukan ini orang tua. Wah, terima kasih. Sejak itu gemeretak pembakaran bambu menjadi petasan dan kain-kain merah itu mungkin menjadi angpau kita. Petasan sunyi adalah pesta jutaan petasan di dalam jiwamu dari sebuah cinta yang tak bersambut. Saya lupa tempatnya, entah di Jogja, entah di Solo, tapi yang jelas di halaman Sekolah Tinggi Seni, entah isi Jogja, entah isi Solo. Untuk pertama kalinya terbuka. Oh, ada liok, ada apa. Itulah pertama kali Imlek diakui sebagai hari nasional. Dan setiap kali aku ke Jombang, ke Tebu Ireng, ke makam Gus Dur, di samping soal bapak demokrasinya yang aku ingat dari Gus Dur adalah jasanya untuk menyatakan bahwa Imlek adalah hari nasional dan hari libur. Tapi bukan cuma itu. Suasana ketika aku di isi Jogja atau Solo sore, aku lupa banget. Usia aku udah gak tahu udah berapa sekarang. Itu rebutan angpaunya. Sama dengan maulidan. Bukan spiritualitasnya loh. Kalau soal keyakinan kan bagiku agamaku, bagimu agamamu. Rasanya. Jadi saya waktu kecil itu kalau udah mulutan itu ada buah-buah yang disusun. Wah, ada rambutan, ada pisang, ada dondong disusun kayak gunung gini dan diangkat pakai rancak dari bambu itu digotong kayak sisingaan Subang. Terus kita nanti berlompatan ke atas dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi terus ya Rabbi salam, kita berlompatan naik rebutan itu. Ada yang dapat telur, oh ya ada telur, ada ayam paha juga. Suasana itu sangat mengharukan ketika aku melihat orang berebut entah dalam hatinya dapat-dapatan angpau. Kita dikembalikan lagi bahwa hidup itu kadang-kadang dunia permainan juga. Dunia main-main, gak harus terlalu sepanem. Imlek. Dan satu lagi, ibuku setiap kali lebaran pasti bikin 2
lontong cap gome. Ingatan saya tentang Imlek adalah ingatan saya tentang Tiongkok, tentang Tionghoa. Dan ketika aku mengingat Tionghoa, aku mengingat bahwa dia salah satu dari suku di sini seperti halnya Madura, Bugis, dan lain-lain. Semuanya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan orang-orang Tionghoa yang bisa aku belajar dari dia ketika aku bikin album pertama. Masih ingat? Wong takon, sing turang koro. Itu album pertamaku. Antarane riko aku iki. Melodinya ke Cina-Cinaan. Hidup itu dibesarkan di Situbondo dekat Banyuwangi. Dan Banyuwangi itu melodinya melodi dekat-dekat Tiongkok. Manis wong jenenge kaya manggis. Na. Pola-pola Tiongkok kuat sekali. Album itu dibeli oleh orang tuanya produserku. Ini orang Tiongkok. Dia nggak minta, dia nggak dibeli, dia nggak mau dikasih. Dia beli ke anaknya. Ini pelajaran aku dari teman-teman Tionghoa. Jadi harga temen itu sebetulnya harusnya bukan makin murah. Harga temen tuh harus makin mahal, makin mendukung. Kalau ada aku kau jualan martabak, terus kamu temanku terus bilang ke aku harganya 100, karena harga temen aku kasih 150. Karena aku mendukung. Bayangkan kalau seluruh publik Indonesia seperti itu. Harga temen makin mendukung. Ini yang setiap kali Imlek saya terhubung sama Tionghoa dan saya terhubung sama sikap-sikap etika kelompok ini. Mereka juga harus meniru dari Jawa, dari Minang. Tapi teman-teman Minang, Bali dan lain sebagainya juga bisa meniru dari Tionghoa. Oh, sekarang zamannya orang-orang saling melaporkan. Orang yang dari timur dibilang begini, dibilang begitu, sekarang dilaporkan. Suku-suku yang dari barat juga diserang oleh suku lain, melaporkan. Dibilang itu rasis. Pertanyaanku dalam rangka Imlek. Kalau ada calon mertua menolak calon menantu gara-gara beda suku, sudah bisa dilaporkan Bareskrim nggak? Ayo jomblo, jawab sekali lagi pertanyaanku. Bukan cuma ujaran kebencian kepada suku lain. Sekarang tanpa ujaran di ruang publik. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa calon mertuamu menolakmu karena beda suku, sudah bisa dilaporkan nggak ke Bareskrim? Ayo. Tapi pertanyaanku selanjutnya adalah, kalau kita orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, orang Dayak, Kenya dan Dayak apapun, orang Bugis, tiba-tiba anak kita bilang mau menikah sama lelaki atau perempuan keturunan Tionghoa, kita mengizinkan nggak? Tapi sebaliknya pertanyaan saya dalam rangka Imlek ini, apakah teman-teman Tionghoa mengizinkan nggak kalau anak, laki atau perempuannya akan menikah dengan orang Jawa, dengan orang Sunda? Kenapa kok masih aku lihat kebanyakan Tionghoa menikah dengan Tionghoa? Ya kalau memang cinta nggak apa-apa, namanya cinta. Cinta kan menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapapun, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Oke, aku oke. Kalau memang dia nggak cinta, ada orang Tionghoa yang nggak cinta sama orang Sunda, cintanya sesama Tionghoa, ya nggak apa-apa. The problem adalah kalau dia orang Tionghoa mencintai orang Madura, tiba-tiba nggak boleh menikah dengan orang Madura karena bukan sesama Tionghoa. Berapa banyak? Sering dengar lagu dari maestro kita Kinarto Sabdo nggak? Al-Fatihah, untuk beliau dia dapat penghargaan Bintang Mahaputra tahun 90-an. Lagunya sering dipakai oleh tukang mainan anak-anak itu yang
Anglia numpak perahu layar, ing dino minggu, parigi soto. Teman-teman Sunda bisa nyanyi itu semua. Saking ngetopnya lagu itu. Orang-orang Jatinangor, orang-orang Garut. Tanpa tahu artinya mungkin. Yang ingin saya katakan, kenapa itu bisa populer? Karena yang bikin kasetnya waktu itu, kaset-kaset, adalah teman-teman dari Tionghoa. Setiap Imlek, saya merasa berhutang budi, berhutang rasa pada masyarakat Tionghoa. Karena saya mengenal Kinarto Sabdo, antara lain dari kaset-kaset yang diedarkan oleh teman-teman Tionghoa. Dan salah satu yang pemilik museum wayang yang terlengkap di Indonesia saat ini ada di Mojokerto, adalah seorang pemuda Tionghoa. Dan ngomong-ngomong soal Imlek, saya nggak bisa lupa dari Pak Harto, Presiden Soeharto, sama keluarganya waktu itu yang potret di tembok Cina, Great Wall. Waktu itu saya berpikir, kapan ya aku bisa ke sana? Ternyata aku bisa ke sana. Dan ketika aku ke sana, yang aku rasakan adalah bagaimana sebuah tembok yang panjangnya nggak karu-karuan tahu berapa kilo. Dan aku baca ternyata dibangun dalam ribuan tahun. Imlek Tiongkok mengingatkan aku bahwa seberapapun pertengkaran antar dinasti Ming, dinasti Han, dan dinasti yang lain-lain, satu hal yang tetap dikerjakan oleh masyarakat Tiongkok adalah tembok Cina. Di dalam rangka Imlek, di dalam rangka kita mengenal salah satu suku bangsa Indonesia, yaitu yang berasal dari Tiongkok, bisakah kita meniru semangat itu? Kita boleh ribut, boleh ngapain, tetapi satu tujuan tetap kita lakukan. Ribuan tahun tembok Cina untuk menangkal pasukan dari utara. Kalau tidak salah pasukan Mongol, aku melongok memang gila tinggi banget. Dan berkilo-kilo, ternyata ribuan tahun. Berantem, tetapi generasi selanjutnya melanjutkan tembok Cina lagi. Generasinya berantem, gugur, lengser. Generasi berikutnya terus melanjutkan tembok Cina. Aku berharap bangsa kita seperti itu juga. Keadilan dan kemakmuran terus dikerjakan.